Vivi Pania, Nur Aini. Ini Vivi Pania sama Nur Aini jadi satu ya ini ya, satu rumah. Enggak. Nur Aini dan Vivi Pania. Kayaknya backgroundnya sama itu. Iya. Iya, Pak. Iya. Selamat bergabung Liswanto. Oke, Bapak mulai ya. Ya, Nah, ini ada yang online di warung kopi atau di warung wifi ada enggak? nggak ada. Tidak. Nggak ada. Paketan data semua. Iya. Oke. Oke, ini Bapak tes koneksi udah terhubung semua. Ya. Bapak mulai karena kita ada berapa anak ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita ada 5 siswa, maka berarti yang 3 tidak masuk ya, tidak hadir ya. Ya. Oke, Bapak mulai. Belum bisa Pak kayaknya. Belum bisa masuk. Ya kayaknya. Oh gitu. Ya siap. Oke, ini kita pakai Google Meet ya, dengan link yang sudah di share sama Pak Devin di grup. Silakan kalau yang ingin join temennya tinggal ngeklik join itu ya. Selamat sore anak-anak. Sore. Ya, selamat sore. Selamat belajar. Ini Pak Devin ingin menyapa. Kabarnya bagaimana anak-anak? Baik-baik saja? Baik. Ini kan sudah mulai musim hujan ya. Jadi Ya. Jadi Pak Devin itu berharap kalian jaga diri baik-baik, karena musim hujan kayak gini daya tahan tubuh kita itu biasanya menurun ya. Oke. Terus sebentar, ini ada yang join lagi. Lisa, selamat datang Lisa. Bisa. Kalau mau ngomong di itu ya, di mute-nya dinyalakan dulu. Ya. Selamat sore Lisa. Oke ya. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya lihat kalian segar-segar semua, dalam kondisi baik-baik saja, dan alhamdulillah di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan yang cukup. Oke. Untuk Lisa ini kan baru hadir ya, baru datang. Nah, ini kesibukannya apa Lisa ini sore ini? Habis ngapain? Tadi masih download, Pak. Oh, baru download. Oke. Terus kemudian tadi Liswanto juga kelihatan udah seger banget, habis mandi ya? Oh iyalah Pak. Iya. Kamu kangen ya sama teman kamu di Zoom ini ya? Kan kelihatan semua. Ya. Oke. Terus kemudian Dewi Ayu ini online di rumah? Ya. Di rumah. Terus kemudian Vivi Pania ini? Vivi Pania online di rumah juga. Kalau Pak Devin tebak, Vivi Pania dan Nur ini satu rumah kayaknya. Ini lihat backgroundnya sama. Tadi. Oke, berarti untuk koneksi dan untuk kabar kalian baik-baik saja semua. Oke, alhamdulillah. Ya. Untuk mengawali pelajaran, lebih baik kita memulai pelajaran dengan berdoa. Oke, di sini Pak Devin menunjuk kalian untuk memimpin berdoa. Oke. Dan Bapak Devin berharap
dengan berdoa kita mengharap kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah. Oke. Itu minta tolong ya Vivi Pania untuk memimpin doa, bisa dalam hati aja. Oke, silakan Vivi Pania dipimpin Ayo doanya. Mbak Pipi. Berdoa mulai. Ya. Ya. Oke, Pak Devin ingin memeriksa kehadiran kalian. Jadi ini adalah bentuk dari sikap disiplin bahwa kita mengikuti pelajaran. Oke, saya absen ya. Absen 1 Arya Dwi Kusuma hadir nggak? Arya nggak hadir. Terus kemudian Dewi Rahayu. Dewi Rahayu hadir. Terus kemudian Divahul Bagus. Diva tidak bisa terhubung dengan internet. Nah, kenapa? Kalau yang lalu Pak Devin sudah menjelaskan tentang internet ya. Apakah itu internet? Bagaimana internet itu bisa kamu pakai? Bagaimana internet itu bisa digunakan? Nah, itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini Pak Devin ingin membahas bagaimana internet itu bisa diakses atau bisa digunakan oleh pengguna melalui jaringan berbasis nirkabel. Nah, ada 2, jaringan lewat kabel dan yang kedua adalah jaringan nirkabel. Kalau jaringan menggunakan kabel, maka kamu sudah pernah menggunakan kabel LAN. Pernah ya dulu? Crimping sudah pernah kan? Pakai kabel LAN. Sudah ya? Sudah belum? Dulu crimping kabel di kelas 1. Kelas 10? Belum. Oh, iya. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah jaringan menggunakan kabel, yakni kabel LAN. Kalau kamu lihat di lab itu kan banyak kabel-kabel yang berserakan itu. Nah, itu adalah kabel untuk jaringan internet. Tapi yang kedua itu adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu jaringan yang tidak tampak, tidak bisa dilihat, tapi bisa memberikan manfaat, yakni memberikan jaringan internet. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu menggunakan HP saat ini, ya, kamu kan menggunakan HP, kamu pakai untuk meeting seperti ini, kamu pakai apa supaya bisa meeting? Coba Nur Aini bisa menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, maaf, itu menggunakan apa? Apakah menggunakan kabel atau menggunakan sinyal HP atau menggunakan WiFi? Sinyal. Pakai sinyal ya, berarti pakai paketan data. Nah, oke. Terus kemudian coba ini Lisa Diratna. Lisa ini bisa terkoneksi dengan internet, itu pakai paketan data atau pakai jaringan nirkabel? Atau pakai apa? Pakai data. Oke. Terus kemudian yang di kelas ini ada yang pakai WiFi enggak? Ada? Adakah yang pakai WiFi? Tidak ada ya. Oh, berarti pakai paketan data semua. Oke. Ada. Jadi gini, definisinya semua perangkat yang bisa terhubung ke internet, ya, semua perangkat yang bisa terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel, ya, tanpa menggunakan kabel, terus kemudian bisa kamu gunakan, itu adalah definisi dari
jaringan nirkabel. Contohnya tadi kamu menggunakan paketan data. Nah, itu kan tidak ada kabelnya, tapi bisa kamu manfaatkan. Kemudian kalau kamu ke warung kopi atau ke hotspot area atau di sekolah yang ada wifi-nya, itu kan nggak pakai kabel, tapi bisa kamu merasakan manfaatnya. Nah, sekarang Pak Devin tanya, tadi kan ada pertanyaan wifi, apa itu wifi? Nah, adakah yang tahu wifi itu apa? Coba ini Sri Patmi, tahu nggak apa itu wifi? Yang Apa wifi? Wifi itu adalah singkatan dari apa? Tahu nggak singkatannya? singkatannya nggak tahu, tapi wifi adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio. Radio. Ya, betul. Ya, wifi itu adalah singkatan dari wireless fidelity. Ya. Kalau kamu mampir ke sebuah tempat ada tulisannya wifi, speednya segini, kecepatannya segini. Nah, itu adalah singkatan dari wireless fidelity. Nah, wifi sendiri itu adalah bagian dari jaringan nirkabel. Ya. Jadi selain paketan data itu ada wifi. Oke, itu adalah perkenalan saja. Jadi wifi, terus kemudian ada lagi apa yang tidak pakai kabel, contohnya selain paketan data, terus wifi, terus apa lagi yang biasanya digunakan untuk kirim atau menerima data selain itu dua tadi? Oh, Bluetooth. Oke, Bluetooth juga bisa. Oke ya, yang kamu tahu ada 3. Ada lagi yang tahu selain itu? Selain wifi, paketan data, Bluetooth, apa lagi? Apa lagi? Dewi Ayu? Apa lagi? Selain tadi yang disebutkan Bluetooth, paketan data, terus kemudian wifi, ada lagi yang menggunakan jaringan tanpa kabel. Dulu HP yang jadul itu ada HP jadul. Selain tadi, lainnya ada yang tahu? Lisa? Selain tadi, Liswanto tahu? Nggak ada yang tahu? Enggak. Nggak. Pak Devin kasih tahu satu contoh. HP yang lama itu pernah dengar infrared enggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, berarti kamu taunya Bluetooth ya? Infrared nggak tahu? Iya. Tahu. Nggak tahu. Nah, infrared itu adalah telekomunikasi berbasis nirkabel juga. Tapi dia menggunakan gelombang cahaya merah. Nah, kamu tahu remote-nya TV? Kamu punya TV kan? Ya. Nah, TV itu menggunakan jaringan infrared. Kalau kamu lihat di remote sebagai contoh ini, Pak Devin bawa sebuah remote TV ya. Ini di ujungnya itu ada semacam kaca warna merah di sini. Nah, itu bisa kamu buktikan kalau ini ditutup dengan menggunakan bantal, ya, kita tutup dengan menggunakan tangan atau sebuah benda, maka remote ini tidak akan bisa terkoneksi dengan televisi. Nah, gitu. Jadi selain tadi yang disebutkan, yakni wifi, terus kemudian paketan data, terus kemudian yang ketiga adalah Bluetooth, ada lagi yang agak lama itu adalah infrared. Oke ya, gitu ya. Ini sebuah gambaran adalah sebuah teknologi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nek ditanya orang, loh ini remote-nya kok nggak bisa, itu kenapa ya? Nah, ternyata terhalang. Berarti kan jalur infrarednya itu terhalang dengan sebuah benda. Oke, gitu ya. Iya. Oke, Pak Devin awali. Kemudian selanjutnya
setelah kalian mengetahui tujuan pada pertemuan ini, maka dan kemudian dapat mengkaitkan teknologi dengan kehidupan sehari-hari, maka Pak Devin ingin menampilkan sebuah slide presentasi. Jadi slide presentasi ini adalah nih, bentar. Oke. Nah, jadi untuk materi Pak Devin itu adalah teknologi jaringan berbasis luas. Untuk yang pertama, pembahasannya yakni adalah kalian diharapkan mampu untuk mengevaluasi dan mengkonfigurasi jaringan berbasis nirkabel. Jadi nanti yang pertama adalah konsep dasar jaringan nirkabel, yakni adalah kalian itu mengetahui bahwa semua perangkat atau dalam sebuah jaringan itu bisa terhubung dengan menggunakan jaringan nirkabel. Jadi kalau dulu kita terhubung dengan kabel LAN, kita terhubung dengan kabel telepon, kita terhubung dengan kabel RJ6. Nah, sekarang itu kemajuan teknologi itu sudah berkembang. Jadi sekarang tidak menggunakan kabel. Jadi jaringannya sudah tidak terlihat semua. Oke. Terus kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menentukan perangkat yang akan digunakan. Jadi perangkat nirkabel yang akan digunakan itu manakah yang sesuai untuk kebutuhan kamu? Apakah pakatan data atau provider itu seperti Telkomsel, ada XL, ada Smartfren, ataukah menggunakan jaringan WiFi, atau menggunakan jaringan Bluetooth, atau menggunakan jaringan infrared. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga materinya yakni adalah kalian diharapkan mampu untuk menginstalasi perangkat jaringan nirkabel. Dalam hal ini Pak Devin sudah mempersiapkan alat yang namanya Mikrotik Router OS. Oke. Yang pertama, di sini jaringan nirkabel atau wireless ini adalah, kalau kita artikan, jaringan nirkabel atau jaringan wireless adalah sebuah teknologi jaringan telekomunikasi dan informasi yang digunakan untuk berbagai peralatan teknologi informasi yang tidak menggunakan kabel. Oke, jadi yang tidak menggunakan kabel itu dinamakan jaringan nirkabel. Terus kemudian jaringan nirkabel sudah umum digunakan pada jaringan komputer, baik yang terkoneksi jarak dekat ataupun terkoneksi jarak jauh menggunakan satelit. Nah, oke. Nah, untuk yang menggunakan satelit, pasti kamu sudah pernah mengunjungi ATM BNI atau ATM BRI. Pernah enggak? Pernah. Nah, coba kamu amati di ruangan ATM itu pasti terdapat sebuah piringan besar yang di atas itu. Di atas ruangan itu ada piringan besar. Nah, itu diartikan bahwa mesin ATM tadi terhubung dengan satelit. Nah, itu ya bisa dibuktikan. Nanti kalau ke ATM coba dicek seperti di BNI atau di BRI, itu ada di atasnya. Oke. Selanjutnya, jaringan nirkabel pada umumnya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem telekomunikasi lainnya dengan berbagai media transmisi, di antaranya gelombang radio, terus kemudian gelombang mikro, kemudian tadi cahaya infrared. Terus apalagi yang kurang? Pakai Bluetooth. Oke, pintar. Oke. Nah, sekarang dari jaringan nirkabel tadi itu dibagi menjadi dua, yakni jaringan ad hoc. Terus kemudian yang kedua adalah jaringan topologi infrastruktur. Nah, yang pertama, topologi ad hoc itu adalah
merupakan jaringan nirkabel sederhana di mana komunikasi yang terjadi hanya dua atau lebih komputer yang dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Jadi di sini pengertiannya yang terjadi hubungan dua perangkat tapi tidak menggunakan access point. Nah, tadi Pak Devin sudah memberikan contoh yakni bisa menggunakan Bluetooth. Nah, itu Bluetooth itu HP ke HP satunya. Terus kemudian bisa menggunakan infrared dari HP satu ke HP lainnya. Nah, terus kemudian yang kedua, topologi infrastruktur itu adalah merupakan jaringan nirkabel di mana komunikasi yang terjadi itu dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point. Nah, ini bisa dicontohkan kalau kamu di lab komputer, itu HP kamu bisa terhubung dengan jaringan atau bisa terhubung dengan internet. Jadi tidak cuma kamu saja, tidak cuma teman kamu 2 orang, tapi banyak perangkat yang bisa terhubung dengan internet. Berikutnya, jaringan itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah wireless PAN. PAN ini adalah personal area network. Artinya jaringan wireless PAN ini hanya terhubung perangkat-perangkat yang bersifat pribadi. Jadi rata-rata terhubung dengan satu perangkat. Terus kemudian yang kedua ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Nah, di sini jaringan nirkabel yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Jadi ini WMAN adalah gabungan dari sebuah jaringan WLAN itu akan dinamakan WMAN. Terus kemudian WLAN atau wireless LAN ini adalah jaringan nirkabel yang biasanya dikenal dengan jaringan WiFi, ya, seperti tadi wireless fidelity. Untuk jarak jangkauan hanya sekitar beberapa ratus meter saja. Terus kemudian yang keempat adalah W1, Wireless Wide Area Network. Jadi jaringan nirkabel yang umumnya mencakup jaringan yang sangat luas, biasanya menghubungkan antar kantor, terus kemudian antar kantor dalam beda provinsi. Jadi seperti sekolah kita terhubung dengan WiFi, terus kemudian kamu memiliki teman di SMA di Jakarta. Nah, itu bisa terhubung dengan menggunakan wireless tapi berbeda provinsi. Itu adalah klasifikasi jaringan berdasarkan jarak jangkauan. Kemudian yang berikutnya, nah ini sama seperti yang tadi Pak Devin jelaskan. Perangkat jaringan nirkabel itu contohnya yang pertama adalah Bluetooth. Jadi Bluetooth ini bisa dilakukan untuk tukar-menukar informasi dengan peralatan yang sesama Bluetooth pada pita frekuensi 2,4 GHz. Terus kemudian yang kedua adalah access point. Jadi access point ini adalah perangkat jaringan yang berisi sebuah pemancar dan antena yang digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal dari klien ke access point. Terus yang ketiga ini adalah antena. Ini contohnya seperti di sekolah kita di atas itu ada anten. Ini digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal data melalui sistem gelombang radio. Terus kemudian yang keempat itu adalah wireless router yang sudah pernah Pak Devin jelaskan, alat kecil yang dapat bekerja secara mandiri. Nah, di sini fungsi wireless router adalah menghubung dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data ke jaringan lainnya. Oke, ini ya diberikan contoh 4. Kemudian berikutnya menginstalasi, kita masuk ke topik yang penting, yakni adalah menginstalasi wireless router. Jadi wireless router ini itu dibutuhkan selain perangkat keras juga
kamu membutuhkan perangkat lunak untuk mengoperasikannya. Yang pertama adalah perangkat kerasnya, yakni Mikrotik Routerboard RB941. Terus kemudian selain routerboard, kalian membutuhkan adaptor 5 volt dengan slot micro USB. Oke. Slot micro USB kemarin yang Pak Devin contohkan itu bentuknya seperti apa? Tipis, gepeng ya. Nah, itu hati-hati kalau melakukan instalasi, kalau terbalik bisa rusak. Terus kemudian kabel LAN yang digunakan untuk meremote, yang kemudian laptop atau notebook. Terus kemudian perangkat K3LH. Ini adalah pengaman diri, bisa berupa alas kaki, terus gelang statis, ataupun dengan menggunakan sarung tangan. Terus kemudian selain perangkat keras, kalian membutuhkan perangkat lunak, yakni software berupa namanya Winbox. Itu bisa di-download di mikrotik.com. Terus kemudian kamu membutuhkan internet source, artinya sumber internet. Terus kemudian kamu membutuhkan browser, dan kamu membutuhkan lagi yang terakhir adalah command prompt. Ini digunakan untuk mengecek ping. Jadi untuk mengecek konektivitas dari perangkat lokal ke internet. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada 4 jenis langkah-langkah bagaimana cara mengkonfigurasi internet. Yang pertama adalah instalasi dengan menggunakan default configuration dari pabrik. Jadi penjelasannya adalah pilihan ini digunakan bagi administrator untuk memberikan tambahan settingan karena beberapa konfigurasi yang telah tertanam pada router. Jadi pilihan A ini kalian bisa menggunakan settingan yang sudah disediakan pabrik. Jadi setelah kita membeli Mikrotik tadi, itu sebetulnya sudah ada konfigurasi yang sudah diberikan oleh pabrik. Yang kedua itu adalah fresh instalasi. Fresh instalasi ini banyak digunakan oleh seorang administrator agar dapat mengimplementasikan quality of service yang lebih detail. Ya, lebih detail ini lebih rinci, jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh administrator. Kemudian yang ketiga, Mikrotik itu bisa disetting dari luar jaringan. Ini bisa di remote. Walaupun kamu tidak berada di tempat ataupun berada tidak di posisi router itu berada, kamu bisa men-setting router tersebut dari luar jaringan, asalkan kamu terhubung dengan koneksi. Terus kemudian yang keempat, dengan mode virtual. Pilihan virtual ini digunakan dengan menggunakan software VMware. Jadi kamu tidak perlu membeli Mikrotik karena mungkin pertimbangan biaya. Jadi kamu bisa menggunakan software VMware dan perangkat laptop untuk belajar mengkonfigurasi. Oke, jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah default configuration, terus kemudian fresh instalasi, terus kemudian bisa disetting dengan di luar jaringan. Terus yang keempat adalah dengan mode virtual. Oke. Ini adalah langkah-langkah konfigurasi. Yang pertama adalah kamu wajib mendownload aplikasi bernama Winbox. Nah, ini langkah pertama. Nah, Winbox ini bisa kamu download pada situs mikrotik.com. Oke, di situ nanti ada submenu lagi yang bisa digunakan untuk mendownload Winbox. Terus kemudian yang langkah kedua, yakni kamu mengkonfigurasi dengan memasukkan identitas router pada software Winbox tadi. Jadi setelah di-download, kamu buka Winbox-nya, terus kemudian kamu klik navigate
Ya, di situ nanti kamu bisa memasukkan identitas router. Nah, setelah memasukkan identitas router, kemudian kamu klik connect nanti, baru kamu melaksanakan setting atau konfigurasi sesuai dengan petunjuk yang nanti Pak Devin share di LKPD. Nah, setelah kamu laksanakan, baru hasilnya itu harus berfungsi sesuai dengan petunjuk yang sudah Pak Devin tetapkan, yakni SSID dan keamanan wireless sudah diterapkan. Itu tujuan dari pembelajaran. Saya tutup dulu. Itu apa namanya, materi yang Pak Devin sampaikan. Jadi Pak Devin ingin menanyakan, apakah ada yang ditanyakan pada materi ini atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah ya. Oke, kalau sudah jelas, maka Pak Devin ingin menanyakan, mengevaluasi apakah yang Pak Devin ini sampaikan sudah dipahami atau belum. Sekarang Pak Devin ingin menanyakan ke Nur Aini ya. Nur Aini, halo? Halo. Ya, tadi ada 4 apa namanya, teknologi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan nirkabel. Nah, selain tadi yang kamu gunakan paketan data, nah sebutkan satu contoh perangkat jaringan nirkabel yang biasa digunakan. Apa selain paketan data, apalagi? Wifi. Wifi. Oke, berikutnya setelah paketan data terus ada wifi. Coba Sri Patmi disebutkan. Bluetooth. Bluetooth. Oke, Bluetooth juga biasa digunakan. Terus kemudian selain Bluetooth itu coba ini Lisa, selain Bluetooth apa lagi? Apa yang digunakan untuk remote tadi? Inframerah. Oke, betul. Oke, itu adalah apa namanya, jenis jaringan nirkabel. Terus kemudian selain jaringan nirkabel yang sudah disebutkan, Pak Devin ingin tahu, nah jaringan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jaringan ad hoc, dan yang kedua adalah jaringan infrastruktur. Nah, sekarang coba Pak Devin ingin minta penjelasan. Jaringan ad hoc itu adalah jaringan yang seperti apa? Coba Lisa Diratna. Jaringan ad hoc. Apa jaringan ad hoc itu? Ya? Nggak tahu? Nggak tahu. Nur Aini tahu apa jaringan ad hoc itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga, lupa ya? Baru Lupa. dijelaskan sudah lupa. Oke. Jaringan ad hoc itu adalah jaringan yang menghubungkan 2 perangkat dalam satu jaringan kecil. Oke. Kalau yang kedua, jaringan topologi infrastruktur itu adalah jaringan yang menghubungkan dalam radius ratusan meter atau lebih. Oke, itu adalah perbedaannya. Oke, itu ya
apa namanya materi yang Pak Devin sampaikan hari ini. Untuk itu Pak Devin sudah mempersiapkan apa namanya soal yang harus dikerjakan. Jadi nanti kalian membuat laporan yang dikirim ke grup ya, grup kelas. Jadi tugasnya Pak Devin share di Google Classroom. Jadi nanti kamu buka di Google Classroom, terus kemudian pertanyaan tersebut kamu jawab. Jadi ada soal uraian dan soal pilihan ganda. Untuk soal uraian yakni kamu ditugaskan bagaimana proses setting router boot mikrotik ya. Oke, gitu. Jadi ada dua ya tugasnya. Yang pertama membuat laporan, yang kedua adalah kamu menjawab pertanyaan yang sudah Pak Devin siapkan pada Google Classroom. Oke, itu ya. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah cukup ya. Oke. Untuk itu Pak Devin ingin mengakhiri materi pembelajaran hari ini. Jadi saya harap kalian tetap semangat dan Pak Devin harap materi yang sudah Pak Devin sampaikan ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai contoh, tadi Pak Devin menyampaikan tentang WiFi. Nah, kamu pasti sering mendengar WiFi di luar. Apa itu WiFi? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara konektivitasnya? Terus kemudian yang kedua adalah apa? Bluetooth ya. Bluetooth. Yeah. Apa itu Bluetooth? Kamu sudah sering pakai kan? Bagaimana digunakan untuk transfer data dari HP ke HP. Terus kemudian ada lagi infrared. Sebagai contoh adalah remote-nya Pak Devin itu menggunakan infrared. Nah, itu. Oke, terus kemudian kamu menggunakan paketan data. Nah, paket data itu sering digunakan karena selain mudah juga kamu memperolehnya juga mudah. Tinggal membeli di counter, kamu sudah bisa menggunakan. Ya kan? Oke. Yeah. Oke, sekian dari Pak Devin. Saya harap kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan ngeluyur ya itu. Ini sudah musim hujan dan juga musim pandemi. Di desa Pak Devin itu zonanya sekarang merah karena ada yang teridentifikasi COVID gitu. Nah, itu adalah teman Pak Devin juga, tapi teman jauh juga. Ya, moga-moga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Itu adalah orang tanpa gejala. Nah, jadi kalau kalian tahu, selama ini kalau kena COVID kan batuk ya, batuk, badannya panas, terus kemudian bisa dilihat apa namanya tanda-tanda khusus. Nah, kalau rekan Pak Devin ini itu tidak ada tandanya, jadi bisa disebut orang tanpa gejala. Nah, ini yang bahaya. Jadi diharapkan kalian jaga diri. Oke, gitu ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Bapak Devin minta kalian dipimpin doanya. Kalau tadi siapa yang mimpin doa? Vivania. Sekarang Nur Aini, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Silakan. Doa mulai. Ya. Doa selesai. Ya, oke. Terima kasih ya atas kehadirannya. Ya, Kak. Ya, oke. Ya. Oke, selamat beristirahat. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.